Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kita pasti pernah merasakan ada di posisi ini. Posisi di mana apa yang kita inginkan tak sesuai dengan apa yang Allah beri. Posisi di mana apa yang direncanakan tak sesuai dengan rencana Allah. Seringkali kita menyebut hal ini sebagai ujian maupun kegagalan. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa kegagalan, ujian, musibah, semua itu Allah mengetahuinya? Iya, karena Allah sungguh Maha Tahu. Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita. Untukmu yang menghadapi kegagalan atau musibah, percayalah bahwa Allah menjadikan musibah dan cobaan itu sebagai obat pembersih untuk mengeluarkan kotoran dan penyakit hati pada hambanya. Melalui musibah atau kegagalan, Allah dapat melihat mana hambanya yang benar-benar beriman dan mana hambanya yang ingkar. Karena dengan musibah atau kegagalan, manusia akan menjadi lebih tegar. Untukmu yang sedang menghadapi kegagalan, izin untuk berbagi sedikit tips pada saat menghadapi kegagalan. Tips yang pertama yaitu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi mushibati wa akhlib li khairam minha. Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah lalu ia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi mushibati wa akhlif li khairam minha, segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali padanya. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberinya ganjaran dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi gak ada lagi tuh ketika menghadapi kegagalan kita bilang, ya ampun, kok gitu sih? Allah gak adil, atau perkataan lainnya. Tips yang kedua yaitu meyakini bahwa setiap takdir Allah pasti selalu ada hikmahnya. Sebagai seorang muslim, kita haruslah merenungi dan menghayati bahwa Allah selalu memberikan hikmah di setiap ketetapannya yang datang kepada kita. Kalau kita merasa tidak ada hikmah apapun pada takdir yang Allah beri, mari kita sama-sama periksa kembali kondisi iman dan ruhiyah kita. Jangan-jangan sedang berada dalam posisi terlemahnya. Hayu semangat. Tips yang ketiga yaitu menyadari bahwa manusia memang akan selalu diuji dengan tingkat keimanannya. Tak jarang kita temui orang yang begitu mudah mengeluh tatkala menghadapi ujian. Sedikit-sedikit berkata, wah susah banget sih ini. Atau, ya Allah, ujian yang Engkau beri kok begitu berat sih? Bisa jadi ini ujian yang kita hadapi gak sebesar ujian muslim lainnya. Dan sudah pasti gak sebesar ujian yang pernah dihadapi oleh Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Kita gak pernah ngerasain tuh cara capeknya berdakwah di keluarga, tapi ternyata gak ada yang mau ikut, seperti halnya Nabi Nuh, atau lamanya penyakit kulit yang diderita oleh Nabi Ayub, atau dakwah ratusan tahun Nabi Musa yang hanya diikuti oleh sebagian kecil dari umatnya. Bisa jadi ujian kita gak se-ekstrim itu. Bahkan ujian kita gak seberapa dibandingkan dengan ujian muslim lainnya di Suriah, Palestina, Mesir, Uighur, dan muslimah lain di negara lainnya. Ketika melihat kondisi ini, masih ngerasa ujian kita yang paling besar. Kalaulah kita melihat saudara kita yang lain mengalami ujian yang lebih berat,
Bisa jadi dia memiliki keimanan yang lebih besar dari kita, karena sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ujian melalui kemampuan hambanya. Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya, dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat, semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, dia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Tips yang keempat menghadapi kegagalan yaitu meyakini sepenuh hati bahwa di balik kegagalan pasti ada kesuksesan. Allah sudah tekankan bahwa kemudahan akan Allah berikan setelah kesulitan panjang yang kita rasakan. Coba kita lihat kisah-kisah orang yang sukses, para penemu dan ahli pengetahuan pada zaman dahulu. Apa iya mereka langsung berhasil membuat sesuatu sekali coba? Itu sih cuma ada di film. Keberhasilan itu harus melalui proses. Kemungkinan besar gak sekali jadi, bahkan mungkin harus melalui proses kegagalan bertubi-tubi. Kalau kita mulai merasa pesimis dengan ikhtiar yang kita jalani, selalu ingat baik-baik bahwa Allah akan memberikan kesuksesan setelah melewati kegagalan. Semoga aku, kamu, dan kita semua termasuk orang-orang yang Allah pilih di setiap ujian yang Ia beri. Dan percayalah, apa yang Allah beri adalah yang terbaik untuk kita. Karena di balik kegagalan pasti ada kesuksesan, seperti halnya firman Allah, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.